Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di pembelajaran hari ini. Nah, hari ini Bu Novi akan mengajak kalian untuk melihat kembali soal PTS yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Tetapi khusus hari ini, Bu Novi akan mengajak kalian untuk membahas soal PTS tema kedua, Bahasa Indonesia. Nah, diingat-ingat sambil disimak penjelasan berikut ya anak-anak. Kita mulai. Yang pertama, ada sebuah kalimat yang bunyinya Supomo menyampaikan gagasannya tentang lambang negara pada tanggal 31 Mei 1945. Perintahnya adalah kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban di atas adalah. Di soal nomor 1 ini, kalian diminta untuk menentukan kalimat tanya yang jawabannya adalah ini. Kalimat yang warna-warni ini. Nah, ketika kita membuat kalimat tanya yang jawabannya ini, maka ada beberapa kemungkinan kalimat tanya. Kemungkinan pertama, jika jawabannya adalah Supomo, sekali lagi. Kemungkinan yang pertama, jika jawabannya adalah Supomo dan kata-kata di belakangnya ini adalah kalimat jawaban, Supomo itu menunjukkan nama. Nama atau pelaku atau pihak yang terlibat. Maka kata tanya yang digunakan adalah siapa, betul. Jadi kata Supomo diganti dengan siapa yang menyampaikan gagasannya tentang lambang negara pada tanggal 31 Mei 1945. Kalau kita lihat di pilihannya kemarin, tidak ada pilihan yang menggunakan kata tanya siapa. Maka kita cari kemungkinan kalimat tanya yang lain. Kemungkinan yang kedua adalah di sini ada kata-kata tanggal 31 Mei 1945. Tanggal 31 Mei itu menunjukkan waktu. Waktu. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu adalah kapan, betul. Maka tinggal kita ganti ini dengan kata tanya kapan. Kapan Supomo menyampaikan gagasannya tentang lambang negara? Begitu. Nah, kita lihat di pilihannya. Ternyata ada kalimat tanya yang menggunakan kata tanya kapan, yaitu pilihan C. Pilihan A, mengapa Supomo mengungkapkan gagasannya tentang lambang negara tidak sesuai? Karena mengapa itu menunjukkan atau menanyakan sebab, sedangkan pada jawaban ini tidak disebutkan alasan mengapa Supomo menyampaikan usulan tersebut. Di mana untuk pilihan B itu menanyakan tempat. Maka di sini juga tidak disebutkan tempatnya. Maka yang B itu juga salah. D. Bagaimana Supomo mengungkapkan gagasannya tentang lambang negara? Di kalimat jawaban ini juga tidak dijelaskan bagaimana Supomo itu menyampaikan gagasannya. Apakah disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui tulisan atau dia titip pesan kepada orang lain atau bagaimana?
maka yang D itu juga tidak tepat. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah kapan Supomo mengungkapkan gagasannya tentang lambang negara? Nomor 2. Kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan titik-titik. Jumlah. Betul? Suatu tempat salah karena ini harusnya menggunakan kata tanya di mana. Lama waktu ditanyakan dengan menggunakan berapa juga. Tetapi tidak cukup kata berapa, tapi berapa lama. Kalau dalam bahasa Inggris, maka menjadi how long. Tidak cukup kata berapa saja. Harus ada kata lama. D. Orang yang melakukan itu ditanyakan dengan menggunakan kata tanya siapa. Betul. Nah, itu tadi penjelasan nomor 2. Sekarang kita lihat ke nomor 3. Nomor 3 itu ada paragraf. Jika dibaca, setiap hari Jumat sekolah kami mengadakan kegiatan Jumat bersih. Guna memperlancar kegiatan tersebut, para siswa diwajibkan membawa alat-alat kebersihan seperti sapu dan kemoceng. Kegiatan Jumat bersih pada minggu ini tidak hanya sekedar membersihkan lingkungan sekolah, tetapi juga mengadakan gerakan mengharumkan sekolah. Perintahnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah titik-titik. Di dalam pilihan itu ada 4. Yang pertama, A. Kegiatan apa yang diadakan sekolah setiap hari Jumat? B. Di mana pertama kali penghuni kelas melakukan kegiatan mengharumkan sekolah? Cara mudahnya jika seperti ini adalah kita cari jawaban dari setiap option atau setiap pilihan jawaban. Jika jawabannya ada dalam paragraf ini, maka kalimat tanya tersebut benar. Tetapi jika tidak ada, maka salah. Bu Novi ulang. Cara paling mudah untuk menentukan kalimat tanya yang sesuai adalah dengan mencari jawaban dari setiap pilihan yang ada di soal tersebut. Kita mulai dari pilihan A. Pilihan A adalah kegiatan apa yang diadakan sekolah setiap hari Jumat. Maka kita cari di paragraf ini apakah ada jawabannya. Kegiatan yang diadakan setiap hari Jumat adalah Jumat bersih. Ada jawabannya. Ini untuk pilihan A. Kita lihat untuk pilihan B. Di mana pertama kali penghuni kelas melakukan kegiatan mengharumkan sekolah. Di mana menanyakan tempat penghuni kelas berarti warga kelas melakukan kegiatan untuk mengharumkan sekolah. Di paragraf ini tidak ada jawabannya karena tidak ada kata-kata pertama kali warga kelas mengharumkan sekolah itu di mana. Maka jawaban B atau option B salah. C. Apa tujuan dilakukan kegiatan mengharumkan sekolah? Apa tujuan? Berarti menanyakan tujuan dari sebuah kegiatan dilakukan. Dalam option ini adalah tujuan dari kegiatan mengharumkan sekolah itu apa? Padahal dalam paragraf ini adalah mengharumkan sekolah itu merupakan sebuah tujuan dari Jumat bersih.
Bukan kegiatannya mengharumkan sekolah kemudian ada tujuan tertentu, tetapi kegiatannya Jumat bersih untuk mengharumkan sekolah. Maka jawaban C kurang tepat. Jawaban D, siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keharuman sekolah? Dalam paragraf ini tidak disebutkan atau tidak ada kata-kata pihak mana atau siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keharuman sekolah. Mengapa? Karena dalam paragraf ini hanya dijelaskan kegiatan apa yang dilakukan di hari Jumat, kegiatannya apa yang harus dibawa siswa ketika kegiatan tersebut, dan tujuan dari kegiatan itu apa. Maka jawaban D itu juga kurang tepat. Sehingga kita peroleh jawaban yang benar adalah A. Kegiatan apa yang diadakan sekolah setiap hari Jumat. Kita lanjut ke nomor 4. Ada sebuah paragraf yang bunyinya, sekolah kami mengadakan pekan kreativitas siswa setiap tahun. Tujuan utama kegiatan ini adalah menyadarkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan keterampilan. Di sini ada kata ini, kegiatan ini. Kegiatan ini itu adalah kegiatan pekan kreativitas siswa. Pekan kreativitas siswa digantikan dengan kata ini. Peserta lomba adalah semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada lomba cerdas cermat, membaca puisi, menulis cerita anak, pencak silat, catur, dan senam kesegaran jasmani. Perintahnya adalah atau pertanyaannya adalah kalimatannya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah ada 4 pilihan. Yang pertama, seperti tadi yang Bu Novi katakan, cara paling mudah adalah mencari jawaban dari setiap pilihan di paragraf ini. A. Bagaimana cara menjadi peserta lomba? Bagaimana cara? Jadi, poin A atau option A itu menanyakan jika seseorang ingin menjadi peserta lomba. Padahal dalam paragraf ini tidak disebutkan persyaratan untuk menjadi peserta lomba. Maka A salah. B. Mengapa jumlah peserta lomba tidak dibatasi? Mengapa menanyakan sebab atau alasan peserta lomba tidak dibatasi. Padahal dalam paragraf ini tidak dijelaskan bahwa peserta lomba itu dibatasi atau tidak. C. Apa saja lomba yang diadakan dalam kegiatan itu? Apa saja lomba? Jadi menanyakan jenis-jenis lomba yang diselenggarakan dalam kegiatan tersebut. Dalam paragraf ini ada beberapa jenis lomba yang disebutkan dalam kegiatan itu, mulai dari cerdas cermat, membaca puisi, menulis cerita anak, pencak silat, catur, dan senam kesegaran jasmani. Maka yang C itu benar. Yang D, siapa yang menjadi panitia lomba? Siapa itu menanyakan orang atau pelaku atau pihak yang terlibat. Berarti menanyakan, aduh. Untuk option D, siapa yang menjadi panitia lomba? Padahal di paragraf ini tidak dijelaskan siapa saja yang menjadi panitia lomba tersebut. Maka yang D atau option D itu salah, sehingga jawabannya yang benar adalah apa saja lomba yang diadakan dalam kegiatan tersebut atau kegiatan itu. Soal yang kelima atau nomor 5. Ada sebuah paragraf yang bunyinya, Ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah.
Penciptanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wrekso Diningrat pada tahun 1898. Hiburan ini semula berupa tari dan nyanyian yang diiringi lesung. Dalam perkembangannya, ketoprak berubah menjadi drama tradisional dengan dialog dan akting. Musik pengiringnya pun menjadi lebih lengkap, yaitu dengan gamelan. Para pemain ketoprak mengenakan kostum adat Jawa. Kini, sering kita jumpai ketoprak yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Perintahnya adalah kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama adalah mengapa sekarang masyarakat tidak menyukai ketoprak? Mengapa menanyakan sebab? Sebab masyarakat saat ini tidak minat dengan atau kurang minat dengan ketoprak. Dalam paragraf ini tidak disebutkan bahwa masyarakat sekarang tidak begitu atau kurang berminat dengan ketoprak. Di paragraf ini hanya disebutkan bahwa saat ini ketoprak ada yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak disebutkan bahwa minat masyarakat sekarang berkurang dalam menyaksikan ataupun melestarikan ketoprak, sehingga option A salah. Option B, mengapa Kanjeng Raden Tumenggung Wrekso Diningrat menciptakan ketoprak? Mengapa? Menanyakan sebab atau alasan. Nah, seperti yang ada di kalimat pertama bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Wrekso Diningrat itu merupakan pencipta dari ketoprak. Ketoprak ini digunakan sebagai hiburan. Di mana ketoprak itu merupakan drama rakyat. Sehingga Kanjeng Raden Tumenggung Wrekso Diningrat itu menciptakan ketoprak saat itu, awal mulanya yang berupa tari dan nyanyian itu untuk menghibur. Tentu awalnya menghibur diri sendiri, tapi pada akhirnya menjadi menghibur masyarakat setempat. Sehingga jawaban B ada jawabannya atau kalimat tanya untuk option B ada jawaban dalam paragraf ini. Option C, bagaimana para pemain ketoprak mempersiapkan diri sebelum pentas? Bagaimana para pemain berarti menanyakan cara para pemain ketoprak mempersiapkan diri sebelum pentas. Padahal dalam paragraf ini tidak disebutkan persiapan yang dilakukan para pemain ketoprak. Hanya disebutkan perbedaan ketoprak kala ketika Raden Tumenggung itu menciptakan dan saat ini yang ada beberapa perubahan atau perkembangan mulai dari iringan maupun bahasa yang digunakan. Sehingga option C salah. Option D, bahasa apa yang digunakan dalam pementasan ketoprak? Jangan rancu dengan kata-kata yang ada di kalimat terakhir. Ketoprak saat ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalimat ini ada, kata-kata menggunakan bahasa Indonesia itu bukan menunjukkan bahasa yang digunakan dalam pementasan ketoprak. Tapi kata-kata dalam kalimat terakhir itu mau menunjukkan perkembangan bahasa yang digunakan. Kita bisa tahu dengan kata pertama yang ada di kalimat ini, yaitu kini. Kini itu berarti sekarang, saat ini. Itu ada ketoprak yang menggunakan bahasa Indonesia. Artinya sebelumnya itu
bahasa yang digunakan dalam ketoprak itu tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Sehingga jawaban yang benar adalah mengapa Kanjeng Raden Tumenggung Rekso Diningrat menciptakan ketoprak. Soal ke-6. Teks proklamasi dirumuskan oleh tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan. Pertanyaannya, kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat di atas adalah, sekali lagi ada beberapa kemungkinan. Teks proklamasi dirumuskan oleh tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Yaitu untuk mempercepat. Untuk itu berarti menanyakan tujuan. Untuk menanyakan tujuan, maka option yang benar adalah C. Apa tujuan para tokoh bangsa merumuskan teks proklamasi? Soal nomor 7. Ada sebuah kalimat yang bunyinya, berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik telah diketahui oleh Sultan Syahrir. Telah diketahui oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu menunjukkan orang. Berarti kata tanya yang digunakan adalah siapa. Siapa yang mendengar berita atau yang mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik? Sehingga jawaban yang benar adalah D. Siapa yang mengetahui berita kekalahan Jepang? Nomor 8. Ada sebuah paragraf yang bunyinya, tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widjodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Perintahnya, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, kita bahas dari option A. Siapa nama lengkap Panglima Besar Tentara Jepang? Di dalam paragraf ini tidak disebutkan apakah nama Panglima Besar Tentara Jepang, yaitu Marsekal Terauchi, itu sudah merupakan nama lengkap atau baru nama yang dikenal. Sehingga option A itu salah. B. Siapa yang bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat? Siapa yang bertemu? Berarti menanyakan orang. Dalam paragraf ini disebutkan bahwa yang pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi ada 3 orang, yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widjodiningrat. Sehingga kita peroleh jawaban yang benar adalah B. Siapa yang bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat? 9. Ada sebuah paragraf yang di kata terakhir itu masih berupa titik-titik. Bunyinya adalah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan titik-titik. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah option A adalah adil. Merdeka itu menunjukkan situasi negara tersebut bebas dari penjajahan. Merdeka itu menunjukkan negara Indonesia itu bebas dari penjajahan. Jika baru bebas dari penjajahan langsung dan adil, kurang tepat ya anak-anak, jadi option A salah.
B. Makmur. Seperti kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan itu merupakan tonggak berdirinya negara Indonesia, di mana setelah merdeka itu justru rakyat itu belum makmur karena harus memulai negara Indonesia mulai dari nol. Sehingga kalau di sini tulisannya merdeka dan makmur itu salah. Option C adalah berdaulat. Berdaulat artinya adalah berhak mengatur negaranya sendiri. Kalau kita sambungkan dengan kata merdeka, merdeka itu bebas dari penjajahan dan berhak mengatur negaranya sendiri atau negara Indonesia sendiri, maka kata tersebut merupakan kata yang sesuai atau kata yang tepat untuk mengisi titik-titik yang ada di situ. Berikutnya, option 10. Ada sebuah paragraf yang bunyinya, Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau singkatannya PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1945. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atase militer Republik Indonesia untuk Filipina di tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Kalau kita baca paragraf ini merupakan cerita perjalanan karir dari Abdul Latif Hendraningrat, atau bisa juga dikatakan bahwa ini merupakan sejarah dari seorang Abdul Latif Hendraningrat. Nah, pertanyaannya adalah kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Bagaimana pengalaman Abdul Latif Hendraningrat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Bagaimana pengalamannya? Dia pernah menjadi pasukan, pernah juga menjadi komandan, pernah juga menjadi atase militer, sehingga itu merupakan pengalaman yang diperoleh atau sejarah dari Abdul Latif Hendraningrat dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Maka poin atau option A benar. Sedangkan option B, mengapa Abdul Latif Hendraningrat memiliki pengalaman dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Mengapa? Menanyakan sebab, padahal di sini tidak dijelaskan penyebabnya sehingga salah. C. Di mana Abdul Latif Hendraningrat memiliki pengalaman dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana ini letaknya tidak selalu disebutkan, hanya 1, 2, 3, sedangkan untuk yang pertama itu tidak disebutkan. Tetapi titik beratnya bukan di tempatnya, tapi dia mau menyebutkan peran dari Abdul Latifnya, sehingga poin C atau option C salah. D. Kapan menanyakan waktu? Waktu Abdul Latif Hendraningrat memiliki pengalaman dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam paragraf ini memang disebutkan tahun-tahun, mulai dari 1942 sampai 1956. Tetapi tahun yang ada di sini itu tidak menunjukkan waktu mulai dari Latif Hendraningrat itu memiliki pengalaman dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi menunjukkan perubahan peran dari Latif tersebut dalam perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kapan yang dimaksud dalam pertanyaan option D itu jawabannya bukan tahun-tahun yang ada di sini, sehingga option D salah. Untuk nomor 10, jawaban yang benar adalah A.
bagaimana pengalaman Abdul Latif Hendraningrat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Nomor 11. Berikut contoh kalimat efektif adalah kita lihat dari yang pertama. Andi membeli pulsa untuk adiknya. Jawaban A kemungkinan benar. B. Para peserta diskusi dipersilahkan masuk. Para peserta diskusi itu menunjukkan subjek yang kurang efektif. Seharusnya cukup disebutkan peserta diskusi dipersilahkan maksud. Kata para dihilangkan. Mengapa? Di sini sudah diikuti dengan kegiatan peserta diskusi. Ketika kita diskusi, tidak mungkin pesertanya hanya satu orang. Mesti banyak, minimal lebih dari satu. Maka kata para di depan subjek ini tidak perlu dicantumkan. C. Ia sedang menginventarisir perabot-perabot kantor. Kata menginventarisir itu kurang tepat. Yang betul adalah menginventarisasi. Artinya mendata barang-barang. Nah, mendata tidak harus barang yang ada di kantor, bisa di mana saja. Nah, menginventarisir itu yang betul adalah menginventarisasi perabot kantor. Kata perabot tidak perlu diulang. Mengapa? Karena menginventarisir yang betul menjadi menginventarisasi itu sudah merupakan mendata yang ada di suatu tempat. Yang namanya mendata pasti karena di tempat tersebut ada banyak. Kalau dalam contoh ini perabotnya tidak hanya satu. D. Setiap kali bertemu, mereka saling pandang-memandang. Yang membuat tidak efektif adalah kata saling diikuti dengan kata ulang. Saling tapi diikuti dengan kata yang berulang maka menjadi salah. Harusnya kalau sudah ada kata saling, maka saling pandang saja, artinya kedua belah pihak saling memandang, yang satu memandang yang lain juga memandang yang satu. Kalau mau menggunakan kata ulang pandang memandang, maka kata saling tidak perlu dicantumkan. Tapi Bu Novi lebih memilih untuk menggunakan kata saling, sehingga kalimat yang efektif menjadi setiap kali bertemu mereka saling pandang, memandangnya dihilangkan. Sehingga dari keempat kalimat ini yang merupakan kalimat efektif adalah option A. 12. Para hadirin semua yang sangat terhormat, kami ucapkan terima kasih sekali atas partisipasi yang diberikan. Agar kalimat di atas menjadi efektif, kata yang harus dihilangkan adalah para hadirin semua. Kata para dengan kata semua di depan dan di belakang hadirin itu menunjukkan arti yang sama, sehingga cukup dipilih salah satu. Kalau kita ucapkan, seandainya kata semua itu dihilangkan, maka menjadi para hadirin yang terhormat, atau kalau para yang dihilangkan menjadi hadirin semua yang terhormat, akan lebih pas, akan lebih cocok, akan lebih tepat jika kata semua yang dihilangkan.
sehingga yang digunakan adalah kata para. Para hadirin yang sangat terhormat. Ada kata sangat, ada kata ter. Sekali lagi, ter itu artinya adalah paling dihormati. Sehingga penggunaan kata sangat di sini itu tidak perlu. Kami ucapkan terima kasih sekali atas partisipasi yang telah diberikan. Ketika kita mengucapkan terima kasih, cukup diucapkan terima kasih saja tanpa kata sekali. Jika diucapkan dengan sungguh-sungguh, maka itu sudah menunjukkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Besarnya yang sebenarnya kata terima kasih saja itu tidak cukup untuk mewakilinya. Sekali lagi, jika diucapkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga 3 kata yang harus dihilangkan agar kalimat tersebut menjadi efektif adalah semua, sangat, dan sekali. Nomor 13. Kepada semua siswa peserta lomba agar segera masuk ke ruang seleksi. Perintahnya adalah agar menjadi kalimat efektif, kata yang harus dihilangkan dari kalimat di atas adalah kepada semua siswa peserta lomba. Kata kepada tidak perlu dicantumkan. Mengapa? Karena kalimat ini merupakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat yang ditulis, tidak diucapkan secara lisan. Maka tidak perlu didahului dengan kepada. Kata pertama yang dihilangkan adalah kepada. Semua siswa peserta lomba. Siswa tidak perlu disebutkan. Mengapa? Karena sudah diganti dengan peserta lomba. Jadi semua peserta lomba agar segera masuk ke ruang seleksi. Agar segera. Segera juga merupakan kata yang dihilangkan karena tidak perlu. Semua peserta lomba agar masuk ke ruang seleksi. Itu 3 kata yang harus dihilangkan. Sehingga jawabannya adalah B. 14. Semenjak sakit jantung koroner, Ade tidak aktif menjadi atlet. Kata tidak baku dalam kalimat di atas adalah semenjak. Itu sama artinya dengan sejak. Sakit itu kata baku, jantung kata baku, koroner tulisan seperti ini juga kata baku. Ingat, cara menentukan kata baku dan tidak baku paling mudah adalah dicek di kamus. Jika ada, maka itu merupakan kata baku. Adi tidak aktif. Kata aktif yang betul adalah aktif. Bukan aktif, tapi aktif menggunakan F, bukan V. Atlet itu betul. Sehingga kata tidak baku yang ada dalam kalimat di atas adalah aktif. Karena bentuk bakunya adalah aktif. Terakhir, nafsu makan Siti meningkat karena menghirup aroma lezat masakan ibu. Perbaikan kalimat di atas sehingga menjadi kalimat baku. Mulai dari kata pertama. Nafsu itu kata yang tidak baku. Yang betul nafsu. Jadi pakai F.
Nafsu makan Siti meningkat karena menghirup betul menggunakan P bukan B, ini betul P. Aroma betul, lazat yang betul adalah lezat. Jadi ini yang betul bukan A tapi E. Yang baku adalah lezat, masakan ibu. Sehingga dalam pilihan ini yang betul adalah D. Itu tadi pembahasan 15 nomor soal PTS Bahasa Indonesia tema 2. Memang cukup mudah tapi tetap harus hati-hati. Demikian penjelasan hari ini anak-anak, semoga dapat dipahami. Terima kasih.